Iya Bu, jadi saya ini direktur utama PT Indomaret. PT Indomaret ini memiliki kontrak kerjasama dengan PT Indo Beras Unggul atau PT IBU. PT IBU ini sebagai pemasok beras untuk PT Indomaret. Namun PT IBU ini tidak memasok beras sesuai kualitas yang sudah disepakati di kontrak dan juga memanipulasi informasi terkait kualitas beras. Oleh karena itu, saya berniat untuk mendaftarkan perkara tersebut untuk diselesaikan secara arbitrase. Untuk arbitrase sudah ada atau ditentukan sendiri atau mau kami yang tentukan? Belum ada Bu, biar Ibu yang tentukan saja. Baik, nanti kami akan menentukan arbiternya untuk sengketa ini ya Bu. Saya daftarkan dulu. Silahkan menyerahkan surat permohonan arbitrase untuk perjanjian berisi kausa arbitrase. Bu. Baik Ibu, ini terdapat biaya registrasi yang harus dibayar. Mau dibayar secara tunai atau non tunai? Tunai saja Ibu. Terima pembayaran registrasinya. Pendaftaran Ibu sudah berhasil. Kami akan menghubungi Ibu untuk konfirmasi arbiter, tanggal, waktu, dan tempat sidang. Bisa minta nomor HP yang bisa saya hubungi. Kosong 0857 253 196 241. Baik, saya akan menghubungi Anda dalam nomor ini. Terima kasih sudah mendaftar. Iya Bu, terima kasih. Dan sebelah saya ada panitera, silakan perkenalkan diri. Saya Yosi sebagai panitera yang akan mencatat jalannya persidangan termasuk argumen yang diajukan, keterangan saksi dan keputusan akhir. Baik, sebelum saya akan mengonfirmasi terlebih dahulu identitas para pihak. Apa benar pemohon Ibu Indiarta? Benar. Dan datang bersama siapa ya Bu? Saya datang bersama saksi ahli ketupangan Ibu. Apa benar Bapak sebagai saksi ahli ketupangan? Iya, benar, saya sebagai saksi ahli ketupangan. Perkenalkan nama saya Aditya Sumanto. Ya. Baik, dan dengan Ibu termohon apakah benar dengan Ibu Pintu Marsya? Iya. Baik, Bu. Saya sudah melakukan konfirmasi pihak yang hadir dan semua pihak ada di sini. Sebelum saya buka sidangnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu arbitrase. Jadi proses ini merupakan proses menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak menunjuk seorang arbiter atau yang ditentukan oleh Bani untuk mendengarkan serta memberikan putusan terkait sengketa yang ada. Sidang arbitrase ini dilakukan berdasarkan kesepakatan di surat perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak yang mencantumkan klausul arbitrase, yaitu terjadi sengketa maka akan diselesaikan secara arbitrase. Jadi saya di sini sebagai arbiter bersikap netral ya dan tidak memihak siapapun. Di sini putusan yang saya keluarkan akan bersifat final dan mengikat, yang artinya putusan saya itu tidak bisa diajukan banding ke pengadilan kecuali terbukti adanya tindak kecurangan. Dasar hukum dari proses arbitrase ini merupakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Proses yang akan kita lalui ini pertama-tama saya akan menanyakan kepada para pihak secara bergantian untuk memberikan pernyataan mengenai sengketa ini. Kemudian saya akan memberikan putusan berdasarkan pernyataan serta barang bukti yang saya terima. Baik,
sampai di sini apa ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sidang arbitrase antara sengketa Ibu Lydia Tagila sebagai pemohon dari PT Indomaret dan Ibu Nipu Tumasya sebagai termohon dari PT Ibu pada siang hari ini saya nyatakan dibuka. Terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada Ibu Lydia sebagai pemohon, silakan Ibu untuk memberikan pernyataan mengenai sengketa ini seperti apa. Kami PT Indomaret hadir di sini untuk menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kontrak kerjasama yang kami buat dengan PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu. Dalam kontrak tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa PT Ibu akan mensuplai beras dengan kualitas kelas 2 sebagaimana yang telah ditentukan. Namun, dalam pelaksanaannya, PT Ibu tidak memenuhi kewajiban tersebut dan justru mengirimkan beras dengan kualitas kelas 5 yang jauh lebih rendah dari standar yang disepakati. Selain itu, kami menemukan adanya indikasi manipulasi informasi terkait kualitas beras yang dikirimkan. Label yang seharusnya mencantumkan standar nasional Indonesia 2008 tidak ditemukan pada produk yang dipasar oleh PT Ibu. Tindakan ini tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk kami di pasaran. Akibat dari pelanggaran ini, PT Indomaret mengalami kerugian signifikan, baik secara material maupun reputasi. Dari sisi material, produk dengan kualitas rendah tidak sesuai untuk dijual pada konsumen kami, sehingga berdampak pada kerugian finansial dari sisi reputasi. Kepercayaan konsumen terhadap produk kami menurun karena produk yang dijual tidak sesuai dengan klaim dan standar yang telah ditentukan. Sekarang saya akan menanyakan kepada Ibu Nipu Tumasya sebagai pihak termohon. Silakan Ibu memberikan pembelaan dan jawaban mengenai sengketa ini. Baik, saya dari PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu sebagai penyedia produk selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa produk kami memenuhi standar yang telah ditetapkan. Beras dari kami telah melalui serangkaian pengujian untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar kelas 2. Dengan standar yang ada ini, yang membuat kami bisa untuk menjalin kontrak dengan PT Indomaret. Mengenai beras yang tidak memenuhi standar atau berada di bawah kualitas yang dijanjikan di kontrak perjanjian, itu kemungkinan yang terjadi pada beberapa batch produksi dan disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terduga. Bukan kesengajaan. Terkait dengan ketidakhadiran label SNI 2008, ini adalah kelalaian administrasi yang tidak disengaja. Jadi belum mengakui kalau produk yang Ibu pakai itu tidak sesuai dengan standar. Bukankah melalui perusahaan Ibu, baik sengaja tidak sengaja, sudah merugikan perusahaan kami? Tunggu dulu, kami sudah jelaskan kalau terkait kualitas beras yang berada di bawah standar itu bukan kesalahan kami. Itu terjadi karena faktor eksternal dan itu terjadi di satu batch produksi. Kalau masalahnya terjadi pada satu batch, mengapa hasil pengujian beberapa batch lainnya menunjukkan hasil yang sama? Bukankah ini mengindikasikan bahwa pelanggaran ini adalah kesengajaan? Kami bisa jelaskan, faktor eksternal mempengaruhi area produksi, kami secara keseluruhan yang menyebabkan konsistensi kualitas menurun sementara waktu. Anda juga tidak melakukan pemeriksaan sehingga kesalahan ini terabaikan hingga terlambat diketahui. Itu hanya alasan saja. Jangan melempar tanggung jawab kepada kami sebagai pemasok. Anda harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kualitas produk Anda tetap sesuai dengan kontrak. Jika tidak, apa gunanya kita membuat perjanjian? Baik, mohon tenang untuk kedua belah pihak. Kita akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya ya. Akan menanyakan saksi ahli untuk pangan yang hadir di sini terkait hasil pemeriksaan kualitas beras. Baik, terima kasih. Selamat siang dari Ibu Tutor dan para hadirin. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil uji yang saya lakukan terhadap sampel beras dari PT Ibu, yaitu beras jenis Rojo Lele dan Pandan sebagai dengan variasi batch, hasilnya menunjukkan bahwa kualitas beras yang disuplai memang berada di bawah standar kualitas kelas 2. Untuk buktinya, saya menunjukkan. Apakah hasil uji itu sudah melalui standar yang diakui secara internasional? Iya, tentu saja semuanya sudah kami uji sesuai protokol yang tersedia sebagai
kayak ISO 9001 untuk menunjukkan bahwa kualitas beras yang kami sediakan sudah di bawah kelas 2. Itu dia bukti sudah jelas menunjukkan perawatan. Sebentar, kami juga memiliki dokumen uji internal yang menunjukkan kualitas produk kami memenuhi standar sebelum distribusi. Dokumen tersebut tidak relevan karena hasil penguji internal seringkali cenderung memihak pada kepentingan perusahaan Anda sendiri. Baik, saya rasa cukup dulu. Kita lanjut untuk pemeriksaan barang bukti. Semua barang bukti yang diserahkan ke saya ya. Baik, beri saya waktu sebentar. Saya akan mempertimbangkan pernyataan dan pemeriksaan barang bukti yang ada. Baik, setelah saya memeriksa argumen dan barang bukti yang ada, saya menarik kesimpulan bahwa memang benar pihak PT Ibu melanggar kontrak dengan mensuplai barang dengan kualitas lebih rendah dari kualitas yang ada di kontrak. Meskipun dikatakan faktor eksternal, tapi setelah melihat bahwa banyak produk yang berada di bawah standar, maka pernyataan terkait ketidaksengajaan tidak diterima. Begitupun dengan tidak tersantumnya label yang sesuai dengan SNI. Jadi keputusan yang saya ambil yaitu yang pertama, PT Ibu diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada PT Indomaret sebesar 60% dari total nilai transaksi selama masa kontrak berlangsung hingga saat ini. Hal ini sebagai kompensasi atas kerugian akibat pasokan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak dan kerusakan reputasi. Yang kedua, PT Ibu harus melakukan pembayaran ganti rugi secara tunai dan langsung lunas dalam kurun waktu 3 bulan. Yang ketiga, PT Ibu harus secara resmi meminta maaf atau memberikan pernyataan di media sosial untuk memulihkan nama baik PT Indomaret. Yang keempat, PT Indomaret dan PT Ibu diwajibkan untuk secara bersama-sama melakukan pemeriksaan kualitas secara menyeluruh terhadap setiap batch produk sebelum didistribusi. Pemeriksaan ini wajib dilakukan sesuai standar kualitas yang telah disepakati dalam kontrak guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Baik, untuk para pihak untuk menandatangani surat perjanjian yang saya berikan. Karena keputusan sengketa sudah saya keluarkan dan para pihak juga sudah menandatangani surat perjanjian, maka dengan ini saya nyatakan sidang arbitrase antara Ibu India Tabila sebagai pemohon dari PT Indomaret dan Ibu Putu Marsya sebagai termohon dari PT Ibu, saya nyatakan sudah selesai. Untuk para pihak bisa meninggalkan ruang di sini saya berperan sebagai arbiter yang ditunjuk oleh pihak banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tiza dengan NIM 1122082. Di sini saya berperan sebagai pemohon dari PT Indomaret. Nama saya Nikola Masyanda Juliana, NIM 1312023. Saya sebagai termohon